Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersukacita, sebab karena Tuhan hari ini mengizinkan kita, memanggil kita untuk beribadah menyembah Dia. Mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan, panggilan beribadah untuk kita. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat, dan pujian dikembalikan kepada Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat untuk bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Segala pujian hormat hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita menyembah dan meninggikan Dia. Beri hormat bagi Allah Bapa. Bawa pujianmu bagi Dia. Berikan hormatmu bagi Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus itu. Hormat bagi
Nats pembimbing bagi kita saat ini. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hari-hari kita mengikut Tuhan, sesungguhnya kita bukanlah orang yang layak masuk dalam ibadah, masuk dalam kekudusan Tuhan, menyembah Dia Allah yang Maha Kudus. Tetapi pengorbanan Kristus, Putra Tunggal Bapa, dengan kuasa darahnya, Dia telah melayakkan kita. Mari kita datang kepadanya dengan sikap penuh penyesalan, dengan sikap menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan memohon kepada Tuhan. Kuasa darahnya melayakkan kita memasuki ruang Maha Kudus ini. Mari kita datang kepadanya dengan menaikkan pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Pujian ini mengantarkan kita untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Tulus menyembah Engkau yang Maha Kuasa, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Dengan darah anak domba, dengan hati tulus.
hanya dengan kuasa darah anak domba. Mari kita bersama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Hanya kuasa darah Yesus yang melayakkan kita untuk masuk dalam penyembahan, dalam ibadah, menghadap Allah yang Maha Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, memohon pengampunan, sehingga kita dilayakkan untuk memasuki ibadah ini. Ya Bapa, Allah kami yang Maha Kudus, sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa. Engkau tahu kami adalah anak-anak-Mu, dan Engkau juga tahu betapa kami dalam kehidupan kami, ada waktu-waktu kami mengecewakan hati Tuhan. Ada waktu-waktu kami tidak melakukan apa yang Tuhan rindukan. Dalam kehidupan kami sebagai seorang istri, sebagai suami, sebagai seorang tua maupun sebagai anak. Bahkan dalam hidup pekerjaan kami, Engkau mengerti, Engkau melihat. Perkataan kami yang melukai sesama kami. Perbuatan kami yang mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa darah-Mu yang kudus membasuh kami, menyucikan kami, dan melayakkan kami bersukacita, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kami memohon pengampunan dosa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bahwa setiap orang yang datang mengaku dosa, inilah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah koki yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah berita anugerah dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa saat ini kita bukan milik kita sendiri, namun saat ini kita adalah milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah petunjuk hidup baru bagi setiap kita. Dan saat ini, kita sebagai umat Tuhan yang menerima pembaharuan hidup, menerima pemeliharaan Allah dengan sempurna, tiba saatnya bagi setiap kita untuk bersorak, bersukacita memuji Tuhan Allah kita. Tiba saatnya kita memuji, bersukacita, beri sorak kemuliaan bagi Tuhan. Mari dengan sukacita kita muliakan Dia Allah kita. Beri kemuliaan
dan bangsa berdiri di hadapan Bapa Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita boleh bertepuk tangan, boleh memuji Tuhan. Saatnya untuk bersukacita bagi Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa Anak Domba, satu suara Menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. bagi Dia selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan, Allah kita, Anak Domba, penyelamat hidup kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya persilahkan duduk kembali. Segala pujian hanya bagi Dia, bagi Yesus Kristus, Anak Domba yang telah melayakkan kita menikmati ruang Maha Kudus itu. Di ruang Maha Kudusnya kita menikmati kasih-Nya. Mari datang di hadapan Tuhan, merasakan indahnya hadirat Allah. Buka mata hati kita, buka seluruh jiwa kita untuk menikmati firman-Nya. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati, firman
firman-Mu. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ray Rubin Barlian. Dipersilahkan. Selamat pagi, selamat beribadah. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, berfirmanlah, berfirmanlah. Kami haus dan rindu akan firman-Mu. Bukakanlah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Marturia adalah tema perenungan kita pada hari ini. Marturia, bersaksi, memberitakan Injil. Orang-orang Kristen memberitakan Injil karena mereka diperintahkan untuk pergi dan menjadikan segala bangsa murid-Ku. Kita menamakannya amanat agung, Great Commission, satu perintah yang agung yang seharusnya ditanggapi dengan ketaatan, memperlakukannya sebagai amanat, bukan sekedar saran agung. Kalau bisa ya kita lakukan, kalau ada waktu kita lakukan, kalau tidak ada waktu, kalau tidak ada hati, maka kita tidak akan melakukannya. Amanat agung, Great Commission, perintah yang agung, harus kita laksanakan sebagai satu amanat, satu perintah. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memerintahkannya kepada setiap kita, orang-orang yang percaya, untuk melakukannya. Pergilah, jadikanlah segala bangsa murid-Ku. Segala bangsa, satu amanat yang besar, yang agung, yang great, yang berskala global, saudara, sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita bisa melakukannya? Apa makna daripada marturia, kesaksian untuk melaksanakan amanat agung ini? Saudara-saudara, Allah menciptakan manusia supaya manusia berbahagia di dalam persekutuan dengan Dia. Tetapi dosa telah memisahkan manusia dari Allah, sehingga semua manusia telah berbuat dosa, telah terpisah dari Allah, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, maka Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia yang berdosa. Rencana penyelamatan yang telah dinyatakan sejak kekekalan. Rencana penyelamatan yang menjadi benang merah dari seluruh isi Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu, Allah menuliskan isi hatinya, yaitu rencana penyelamatan manusia berdosa, yang hanya bisa kita dapatkan di dalam satu nama yang berjasa dan berkuasa, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, jadikanlah segala bangsa murid-Ku. Allah ingin agar semua manusia berbahagia dalam persekutuan dengan Dia. Saudara, tetapi dosa telah memisahkan manusia dari Tuhan. Dosa telah menyebabkan manusia harus dihukum. Semua manusia telah berbuat dosa. Semua manusia harus dihukum. Upah dosa ialah maut. Semua manusia akan memperoleh upah dosa, yaitu maut. Kebinasaan kekal, hukuman kekal, ratap dan kertak gigi, api dan belerang di neraka selama-lamanya terpisah dari Allah. Karena kasih-Nya yang besar, Allah telah merencanakan penyelamatan.
Allah bekerja dengan cara memanggil sekelompok kecil orang menjadi umatnya, agar melalui umatnya, kelompok kecil orang ini, maka dunia di sekitar mereka bisa melihat siapakah Allah, apakah isi hati Allah, agar orang bisa tahu apa yang ingin Allah lakukan, apa yang Allah ingin agar mereka lakukan. Saudara, Allah menginginkan agar semua manusia diselamatkan. Allah tidak ingin agar manusia binasa, agar ada yang binasa. Tidak ada keinginan dalam hati Allah agar seorang pun binasa. Tetapi tidak semua manusia bisa diselamatkan. Siapakah orang-orang yang diselamatkan? Yaitu mereka yang mau percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebab keselamatan tidak bisa kita dapatkan di dalam nama lain, kecuali di dalam satu nama yang berjasa berkuasa, yaitu nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus Kristus? Pertama-tama, kita sendiri harus menjadi murid. Saudara, Tuhan Yesus Kristus telah memuridkan 12 orang, kemudian menjadi 500 orang, dan kemudian memberikan perintah amanat agung agar mereka semua bermultiplikasi, menyebarkan berita kabar baik ini, agar semua orang, segala bangsa menjadi muridnya. Satu amanat yang agung. Pertama-tama, setiap kita harus mendekat kepada Allah, kita harus menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Kita harus mengisi hati kita dengan hati Yesus sendiri, hati yang penuh kasih, hati yang lemah lembut, hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang berbelas kasihan, hati yang rela berkorban, hati yang bahkan rela mati bagi orang-orang yang berdosa dan yang tidak layak ini. Apabila hati kita telah dipenuhi dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, maka selanjutnya saudara, maka kita harus melaksanakan pemuridan itu, menjadikan segala bangsa muridnya, menularkan kasih Yesus Kristus, memberitakan Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Selanjutnya saudara, ketika kita men-sharingkan apa yang ada di dalam hati kita, belas kasihan, kasih Allah pada orang-orang yang belum percaya itu, maka kemudian saudara, ketika kita memberitakan Injil, percayalah, Allah Roh Kudus akan menyatakan kuasanya, menyadarkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Karena hanya Allah Roh Kudus yang dapat mencelikkan mata orang-orang yang buta, mata orang-orang yang tertutup, mereka yang tidak sadar akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tugas kita hanyalah memberitakan. Tugas kita hanyalah untuk menyampaikan kebenaran ini, bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa Dia telah dikuburkan, bahwa Dia telah bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kuasa dosa, maut, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, keselamatan ini harus diberitakan. Injil kabar baik ini harus diberitakan. Setiap orang yang percaya harus dibaptis, dan mereka harus diajarkan segala sesuatu yang Tuhan telah katakan pada kita. Mereka juga harus dimuridkan, harus kemudian memiliki hati Yesus sendiri, dan kemudian bermultiplikasi. Gereja yang melakukan marturia, gereja yang menjadikan marturia sebagai prioritas mereka, segala sesuatunya dalam proyek-proyek, di dalam rencana gereja ditinjau dari sudut pandang marturia, dijiwai oleh jiwa marturia, yaitu bagaimana caranya supaya Injil ini bisa diberitakan sampai ke ujung bumi. Maka gereja itu akan menjadi gereja yang besar. Gereja itu akan menjadi gereja yang memuridkan banyak orang-orang. Maka kita akan terheran-heran melihat karya Tuhan, bagaimana seorang yang berdosa
bisa diselamatkan. Bagaimana orang yang tidak mungkin selamat, akhirnya mereka bisa percaya pada Sang Juru Selamat. Saudara, pengikut-pengikut Yesus tidak boleh bosan untuk bermarturia melakukan amanat agung ini, untuk memberitakan berita kabar baik ini sampai ke ujung bumi. Ini adalah satu maksud tujuan Allah. Karena Allah begitu mencintai dunia ini, maka setiap kita harus pergi dan menjadikan segala bangsa muridnya. Kita harus membaptis, mengajarkan mereka segala sesuatunya. Tujuannya adalah akhirnya di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi. Segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Cepat atau lambat, saudara-saudara, semua orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau tidak sekarang, maka nanti semua orang akan menyadari kebenaran ini, bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang lain. Tetapi apakah nantinya berupa penyesalan atau berupa ucapan syukur karena telah dilepaskan, telah mendapatkan keselamatan yang besar? Saudara, pengikut-pengikut Yesus, kita sebagai pengikut-pengikut Yesus harus pergi dan menjadikan segala bangsa muridnya. Jangan lakukan ini sebagai satu hal yang secondary, sesuatu hal yang sampingan, tetapi kita harus menjadikan Great Commission, amanat agung, marturia ini sebagai satu prioritas, satu perintah yang memang harus kita taati dengan segenap hati kita. Kita harus memikirkan bagaimana caranya agar berita kabar baik ini disampaikan sampai ke ujung bumi. Tidak ada satupun dari daerah di dunia ini yang boleh tidak mendengar berita kabar baik ini. Kristus Juru Selamat, Allah Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang telah rela mati bagi manusia yang berdosa. Ini adalah kabar baik yang harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Saudara, Rasul Paulus sendiri setelah diselamatkan, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia mengatakan bahwa tujuan hidupku saat ini adalah hidup untuk Yesus. Mengapa seorang Paulus mengatakan bahwa aku berhutang pada orang Yahudi, pada orang Yunani, pada orang-orang yang belum mendengar, pada banyak orang, banyak bangsa-bangsa lain? Aku berhutang untuk memberitakan Injil. Mengapa, saudara? Mengapa seorang Kristen harus memberitakan Injil, harus bersaksi? Mengapa, saudara? Jangan perlakukan ini hanya sebagai perintah, tetapi lakukan ini sebagai sesuatu yang natural, sebagai sesuatu yang keluar dari hati kita sendiri. Mengapa, saudara? Kita harus memiliki gaya hidup penginjilan, gaya hidup untuk bersaksi. Mengapa, saudara? Karena kita sendiri telah diselamatkan. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Karena kita telah mengalami, mendapatkan pengampunan yang besar atas segala dosa-dosa kita. Karena itu maka saudara harus memberitakan Injil. Karena itu kita berhutang. Karena itu kita merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Tetapi bukan kita lakukan karena kewajiban, karena terpaksa, bukan. Tetapi karena kita memang ingin melakukannya. Karena kita tidak bisa tidak mengasihi orang lain. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mengasihi kita. Karena kita berhutang budi pada Allah yang telah menyelamatkan kita. Seorang yang baik adalah seorang yang bisa menyadari bahwa dia harus membalas kebaikan daripada orang lain. Tuhan telah mencintai kita begitu rupa sampai korban nyawa, maka kita harus membalas kebaikannya. Bagaimanakah kita harus membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Khususnya keselamatan besar. Bagaimana kita bisa membalas kebaikannya? Yaitu dengan segenap hati kita harus memberitakan Injil. Kabar baik ini harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Saudara, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Siapakah yang mau menjadi penuai-penuainya? Allah memanggil saudara dan saya, gerejanya, semua orang percaya, untuk kita
bergandeng tangan, bekerja bersama, melaksanakan amanat agungnya, menjadikan segala bangsa muridnya. Mari saudara, kita merencanakan membaptis lebih banyak orang. Mari saudara, kita menjadwalkan baptisan lebih sering lagi. Mari saudara, kita buka pintu gereja, menerima semua orang bermasalah, semua orang yang sakit, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena itulah hati Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus ingin agar gereja bermarturia, gereja melaksanakan amanat agungnya. Keberadaan gereja di dunia, keberadaan kita di dunia bukan karena kebetulan, tetapi karena Allah memiliki rencana bagi setiap kita, memiliki maksud penyelamatan, yaitu agar dunia mengenal siapakah Dia, agar orang melalui kehadiran kita, orang-orang bisa melihat siapakah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sebetulnya ini adalah satu kehormatan bagi kita, satu penghargaan kalau kehidupan saudara yang sementara ini Tuhan mau memakainya untuk menjadi sarana, alat membagikan cinta kasih-Nya pada orang-orang lain. Bukan kita sendirian saudara, tetapi ada penyertaan kuasa Allah Roh Kudus. Karena kita hanya pemberita, tetapi Allah lah yang sanggup menyadarkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Allah Roh Kudus yang akan mencelikan mata yang buta agar mereka bisa melihat. Kita hanya memberitakan, kita hanya mengajak, kita hanya mendorong, kita hanya bisa mempengaruhi orang-orang agar mereka mendengar, agar mereka mau datang pada Yesus. Tetapi Allah Roh Kudus yang akan menyadarkan mereka akan kebenaran. Allah Roh Kudus yang sanggup membukakan mata hati yang terkunci. Orang-orang yang sulit, orang-orang yang menolak, orang-orang yang berdosa. Orang yang paling berdosa pun dikasihinya. Saudara, seorang bertanya pada seorang Kristen dalam perjalanan, kok gampangnya kamu bisa selamat hanya dengan percaya? Itu tidak masuk akal. Bagi saya, keselamatan hanya bisa didapatkan dengan cara berusaha, bekerja keras, harus berbuat baik, beramal ibadah. Tidak mungkin hanya dengan cara percaya seorang bisa diselamatkan. Itu terlalu gampang. Tiba-tiba orang percaya ini dapat hikmat daripada Tuhan, menjawab sanggahan tersebut, mengatakan, terlalu gampang katamu, terlalu gampang. Hanya percaya saja bisa diselamatkan. Coba sekarang kamu percaya. Apakah kamu bisa percaya kalau gampang kata kamu? Orang tersebut tidak bisa percaya. Saudara, seseorang bisa percaya pada Yesus sebagai juru selamat bukan karena kehendaknya, bukan karena keinginannya sendiri. Tetapi kalau tidak karena pekerjaan Roh Kudus, tidak ada seorang pun bisa percaya Yesus adalah juru selamat. Seorang bisa datang pada Yesus itu adalah karena anugerah, karena kasih karunia, pemberian Allah cuma-cuma, karena panggilan, karena pilihan Allah bagi dia, karena kebesaran cinta Allah bagi dia. Maka Allah menyadarkan dia akan kebenaran, akan dosa, akan penghakiman. Kalau bukan Allah Roh Kudus yang menyadarkan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia yang besar. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Karena itu kita harus bersaksi. Jangan simpan keselamatan itu untuk diri saudara sendiri. Jangan pelit saudara. Mari kita bersaksi. Bagaimana caranya kita bersaksi? Dengan melihat apa-apa yang telah sedang Tuhan kerjakan di sekitar kita. Allah kita adalah Allah yang selalu sedang bekerja di sekeliling kita. Allah yang mengundang saudara dan saya untuk terlibat dalam karya besarnya yang sedang dikerjakannya di sekitar kita. Saudara, ketika kita melihat ada orang-orang bermasalah datang kepada kita, ada orang-orang yang sakit di sekitar kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memberitakan Injil kepada mereka. Karena hanya dengan percaya pada Sang Juru Selamat ajaib, mereka bisa diselamatkan. Hanya dengan datang pada Yesus,
mereka bisa mendapatkan kelepasan, kelegaan, dan ketenangan yang sejati. Saudara, ketika kita dihadapkan dengan pergumulan masalah orang-orang di sekitar kita, itu adalah kesempatan untuk kita memberitakan kabar baik. Orang-orang yang peka, orang-orang yang mau dengar-dengaran, mau mengikuti perintah Allah, mau melaksanakan amanat agung, mau memuridkan, mau membagikan kasih Allah yang besar itu, maka mereka akan bisa mendapatkan kesempatan yang besar. Memang kita akan dianggap sebagai orang-orang yang bodoh oleh dunia ini. Kita akan dianggap sebagai orang-orang yang tidak masuk akal, tidak logis ketika kita memberitakan bahwa keselamatan hanya bisa didapatkan melalui iman pada Yesus Kristus, bahwa hanya oleh darahnya dosa bisa diampuni. Kita akan dianggap sebagai orang-orang yang paling bodoh di dunia. Tetapi marilah seperti Rasul Paulus, walaupun dunia menganggap aku bodoh, walaupun ini dianggap sebagai satu kebodohan oleh dunia ini, tetapi bagiku itu adalah tujuan utamaku. Kalau aku boleh hidup, aku akan hidup untuk Kristus. Aku akan hidup untuk memberitakan Injil, karena aku berhutang, karena aku ingin memberitakan kabar baik ini. Karena tidak bisa aku hidup tanpa memberitakan kabar baik ini. Karena aku sendiri sudah diselamatkan. Karena Tuhan sendiri telah membayar harga yang mahal untuk aku. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi aku sedemikian rupa. Maka tidak mungkin aku tidak memberitakan Injil kabar baik ini sampai ke seluruh dunia. Marilah dengan cara berpikir yang demikian, kita menanamkan dalam hati kita tekad. Kalau Tuhan memberikan aku kesempatan, aku akan bersaksi. Kalau Tuhan memberikan aku kehidupan lebih panjang lagi, aku akan gunakan untuk menyampaikan berita kabar baik ini, supaya banyak orang bisa diselamatkan. Tuhan, pakailah setiap kami, untuk kami bisa memberitakan kabar baik ini. Bersaksi dengan kehidupan kami, bersaksi dengan lidah kami, bersaksi dengan segala sarana prasarana yang Tuhan berikan pada kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu, setiap kami, agar kami bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, agar kami bisa memberitakan siapakah Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Berikanlah kepada kami kesempatan demi kesempatan. Walaupun dunia menganggap kami bodoh, walaupun kami harus menderita aniaya, walaupun kami harus menderita sengsara, tetapi itulah harga yang harus kami bayar. Tuhan, karena Tuhan telah membayar harga yang mahal bagi kami, karena Tuhan telah menyerahkan diri-Mu, darah-Mu tercurah, Engkau disengsarakan demi penyelamatan kami. Maka kami pun rindu dan mau memberitakan ini pada banyak orang yang belum mendengarnya. Berikanlah pada kami kesempatan itu, ya Tuhan, selama hidup kami yang sementara, supaya kami bisa membawa banyak jiwa datang kepadamu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah saat ini kita bersama dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pak Pendeta Ray Rubin Berlian yang telah menyampaikan firman Tuhan, yang menolong setiap kita, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan tugas panggilan gereja, yakni marturia atau bersaksi. Tuhan telah memberikan sukacita yang luar biasa bagi kita. Layaklah bagi kita membawa korban syukur, persembahan kita ke hadapannya. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal 6 ayat
38 menjadi dasar bagian firman yang menolong kita untuk mempersembahkan persembahan kehadapannya. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan kita bawa di hadapan Tuhan, dan saat ini Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahannya, dimasukkan dalam amplop untuk diserahkan kepada Tuhan melalui kantor gereja pada saat jam kerja, atau persembahan disampaikan, diberikan dengan cara transfer seperti yang ada di layar. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, sebab sukacita surga telah kita terima, dan sukacita itu mari kita saksikan kepada banyak orang. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Doa syukur dan doa syafaat akan dibawakan oleh Evangelis Kristi. Dipersilahkan. Mari Bapak Ibu Jemaat kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami jemaat Tuhan. Hari lepas hari kami tidak pernah ditinggalkan, hari lepas hari Tuhan senantiasa memberkati. Dan hari ini kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang boleh bersama kami dengarkan, boleh semakin menguatkan kami, boleh semakin mengingatkan kami akan tugas dan panggilan kami sebagai jemaat Tuhan. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat jasmani yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, dan hari ini kami mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melayakkan setiap persembahan kami. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga. Hari ini kami juga berdoa, bersyukur untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan di mana Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan mereka hari lepas hari dan tahun demi tahun. Kami bersyukur untuk beberapa jemaat yang di mana dalam minggu ini boleh berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Roy, kami berdoa untuk Ibu Novita, kami berdoa untuk Bapak Sudarto. Di dalam pertambahan usia supaya kiranya Tuhan semakin memperlengkapi setiap kehidupan mereka.
sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang tua yang semakin berhikmat, bahkan terlebih menjadi seorang pendidik di dalam keluarga yang boleh menerapkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, di dalam kesehatan, di dalam kesejahteraan, bahkan di dalam kerohanian. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan menjaga setiap mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat kami beribadah, di mana di dalam bulan Desember, pada tanggal 6 Desember akan bersama-sama memulai kebaktian offline. Di dalam segala persiapan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap majelis, setiap hamba Tuhan. Bahkan juga terlebih bagi setiap kami yang nantinya akan juga mengikuti peribadatan offline. Kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh siap menghadap Tuhan di dalam segala penataan yang baru. Berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin pada nantinya tidak dapat bergabung di dalam gereja untuk bersama-sama beribadah, biarlah kiranya tetap di dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga Bapa di sorga untuk persiapan Natal ibadah gereja kami. Kami berdoa Tuhan menolong setiap kami, mengurapi setiap kami sehingga peribadahan, bahkan juga setiap perayaan yang pada nantinya akan kami laksanakan adalah setiap ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah buka dan tutup tahun nanti, Tuhan juga menolong setiap proses pelaksanaan, bahkan juga persiapannya. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Inilah doa setiap kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memperhatikan warta jemaat minggu ini. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ray Ruby Barlian. Puji Allah Bapa kita arahkan hati kita kepada Allah sumber berkat. Berkat yang besar dari Allah Bapa Maha Kuasa, pemilik sumber daya tidak terbatas. Kasih Sang Juru Selamat ajaib Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa rela mati bagi kita orang-orang yang berdosa. Persekutuan penghiburan, penyertaan pemeliharaan, kuasa bahkan mujizat dari Allah Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pujian amin. Amin. Amin.
silahkan duduk. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.